Lihat semua orang-orang di situ cari buru Palalu di santai slow living semua. Di Bali kotanya slow living Palalu, bukan orang buat berburu-buru. Saya perhatiin itu karena ada lah mungkin teman-teman kita yang mungkin terburu-buru ya kalau kita perhatiin. Santai aja sebenarnya. Kalau jambil buku ya juga ikutin apa aja. Lihat. Ini duduk di tengah sini. Aman udah sini aja cukup. Enggak, duduk di sini di tengah karena kamera kok. Biar enak kita bikin video nih kan. Sini. Ini apalagi Patri lah yang orang udah lama di Jakarta ya, Patri mana Patri coba Palalu biar tahu gitu ya kan. Kalau kita orang Jakarta itu ada slogan gitu, saya suka dicengin gitu, Palalu lu ngapain tuh orang Jakarta boy, lu ngerantau, orang-orang rantau aja pada ke Jakarta. Itu mindset otak sumbu pendek Palalu namanya. Kenapa saya bilang sumbu pendek sekarang gini, lu cuma bisa tahu ibarat katanya gini, lu nggak pernah tahu dunia luas. Lu hidup cuma sekali nih, lu hidup cuma sekali. Jujur Palalu ya, gini berapa kali ya saya gini sama orang, woi lu mau nyari apaan kata gitu orang ya, sekarang gini lu balik lagi, lu mau sampai kapan di sini gitu, lu berubah nggak di sini juga? Dari jam berapa mancingnya? Dari jam berapa mancing? Oh, mantap. Lanjut. Iya kan, lu apa yang berubah dari lu kalau lu diem di tempat doang? Lu kalau bilang kayak gitu ya kan, kata dia ya, nah ibarat kalau mindset orang-orang ini tubuh pendek ini bilang ya semua udah diatur, ya memang semua udah diatur, gue juga tahu gitu kan, tapi kan baik lagi usaha lu sampai di mana ya, udah bukan masalah, memang kan kadang kita kan bisa berusaha ya kan, hasil memang dari kita, tapi kan paling enggak setidaknya kalau kita mau keluar dari zona nyaman kita ya kan, nyaman kalau di Jakarta sekarang apa sih yang nggak ada di zona itu, cuman yang nggak ada ketenangan di sana. Bener, di sana mau beli ketenangan tuh mahal. Makanya pada lari kemana, ya kan? Puncak lah, yang dekat-dekatnya gue Lembang lah, ya kan? Anyer lah itu ya kan? Pantai. Yang jaraknya ketenangan di zona Palalu. Jangan pagi sore bisa pulang. Ya, mungkin kalau bisa di kasarannya tenang yang dekat bisa ditempuh tuh ya menyimpang lah jalurnya. Ketenangan yang bisa ditempuh dengan jalur dekat menyimpang pasti. Menyimpang dari agama, menyimpang dari hukum. Itu udah pasti tuh. Yang jelas ketenangan yang mungkin gampang didapat tanpa harus dicapai di sana tuh ya itu. Ketenangan yang menyimpang dijualnya. Itulah. Makanya saya kabut kalau Udah pernah ke Jakarta? Bro, Wih, harus ke sana. Saya keluar Lombok sama ke Bali ini. Gampang gitu. Ini. Kalau belum pernah. Saya kan Surabaya belum pernah. Pertama ngerantau ke Bali. Aduh, kapan-kapan kita habis touring ya, Boy. enggak, saya yang mau ke Lombok gitu. Kapan? Kita ke Lombok pasti, Boy. Insya Allah ya kan. Nah, ke Jakarta juga harus. Terawangan tuh di mana? Kalau sama saya. Ke Jakarta juga harus, Boy. Dia ajak kawan kita ya kan. Ntar saya ajak nongkrong di atas rooftop tahu? Di atas gedung tertinggi paling tinggi. Nyantai. 101 lantai itu ada. Kita bayar ya gampang lah itu soal bayar loh. Itu Palalu kalau mau foto mewah wah itu ada saya tempat-tempatnya saya tunjukin mewahnya ibu kota tar. Kalau Palalu main juga nanti lah tar. Kalau buat sekarang 2 jam, cus ya kan. Perjalanannya Kalau enak. ke Lombok inilah kita minggu. bisa atau enggak itu masalahnya gitu. Palalu Pertama kita berangkat hari Sabtu. Hari jam Sabtu, minggunya kita istirahat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, minggunya lagi kita balik baru ke Lombok. Lombok kecil. Cita-cita saya Palalu ya memang dari dulu tuh mau injak kaki di sini. Saya sampai bikin Instagram kota tinggal saya itu adanya di Bali. Dari itu saya bikin 2012.
Nah saya tinggal ibaratnya kan ada itu tentang profil itu kan asal dari Bali tinggal di kota Depok. Saya dari dulu senang sama Saidi, pertama kali saya lihat Saidi 2012. Saya di keren itu. Cuma saya terus terang mantap musik lokal. Ya. Tanpa mengkotak-kotakan ya semua genre musik lah. Datang ke Bali sejak kapan? Baru 1 tahun ini. Kerja di mana sebelumnya? Di Jakarta, Kita maksudnya di Bali di sini mana? di hotel. Di hotel. And then I know speaking English just a little bit, you know. And but I think it's so very hard to positive, I think, and slow and very slow in send box es krim. Saya dulu masuk oleh Joko ya daripada boy ya. Saya yang duluan masuk ya. Iya, saya mau orang baru kalau Izin. Kalau kata orang Jakarta jujur, izin. Kemarin saya lihat data, sadar. Anjing kok gue yang tertua ya di sini ya. Gila. Orang udah resign semua. tapi gini kalau mau jadi patokan perihal semua sama rata. Iya. Masa satu ekta gua Cuma enggak. ada masa-masanya nanti aja. Iya. Intinya gini Pak, kita harus cari pengalaman dan punya banyak. Orang-orang luar biasa ya. Iya. Gitu aja. Jadi kita ambil ibarat kalau kata orang ibarat makan ikan ambil dari buah. Nah gini kan keluarga nih. Kelompok aman, Jakarta beres. Boy selesai. Ya nggak boy? Selesai. Lombok rumah saya nggak ada yang tempat. Tidak ada yang tempat. Udah kosong. Kok bisa Bang? Maaf. Iya. Baru jadi. Dia tinggal ke Bali. Wah, Tidak ada yang tempatin. Terus Dan keluarga? orang tua nikah. Keluarga? Keluarga bisa. Anak udah? Belum, umur saya masih 25 Patri. Udah nikah kan? Belum. and your girl Masih aman. Kemarin saya cerita saya putus. let's go married brother. Tapi Fitri orang begitu baik gitu. Siapa? Fitri orang begitu baik gitu. Dia maunya sama Mei katanya. Udah gampang itulah siapa aja. Ya. Duluan ya. Fitri ke satu, Kalau- Mai kalau- aman kalau- itulah. Kalau ngeliatnya sampai patah leher. Hah? Siapa? Si itu. Pak lalu saya mau orangnya perhatiin orang aja Pak. Cuman masih nggak banyak berucap. Aman aja. Kali- Jodoh jodoh kan kemana? kalau Kemana? kalau kita udah apa ya, Udah, Kalau orang Bali susahnya pertama di agamanya, adatnya, ya. ada Yang penting kasih ambil dulu terus cari sadar. Oh. senior yang ngomong nih Udah Mas. cocok nih. Ya aku pinang dengan basmalah ya kan. Ini senior loh yang Langsung ngomong. aja ya kan. Ah, Kalau orang masih udah nggak terpesona mau ya kan di dalam hati ya kan. Kita ngerokok Dapat lah. hidayah ya nggak boy? Benar. Ah Dia gitu lah ya kan. bungkus kita ngerokok Gitu. nanti. Kalau udah dapat hidayah itu nggak ada yang nggak mungkin ya. Bener. Itu ada yang mungkin. Ini cewek saya yang sekarang mau dia masuk muslim. Hindu, di Lombok, gue masih muslim. Tapi nunggu dia selesai kuliah. 9 tahun saya pacaran. Semester berapa nih? Udah skripsi, tinggal profesi. Ambil Tinggal profesi. apa dia? Dananya belum ada. Enggak ambil apa kuliahnya nih? Ini guru. Guru. Cita-cita kedua saya tuh kalau belum Iya banget tuh. Terus masukin YouTube itu, jangan enggak. Masukin YouTube nanti. Iya lah. belum sampai tuh ke sini Sarawak kalau Nah, deket lah yang punya wilayah ini bu. itu saya cuma mau nginjekin kaki di 2 pulau di Bali sama di saya pengen tahu aja kan katanya dulu tuh saya denger
saya juga cuma dengar cerita gitu. Kan banyak teman-teman saya kuliah di tempat itu kan, karena memang anak kuliah kan beda ya jadian nih sama anak ibaratnya ya kelas pekerja lah ya kan. Cuma orang-orang pada ke Lombok liburan saya cuma bilang gitu, Ada masanya, ada waktunya ya gua bos. nggak selamanya di sini, gua selalu Ada masanya bos. jangan dirasain lah, lepas aja kalau lalu rasa goyah enggak lah, datar, anggap aja kita injak aspal nih, duduk di aspal itu sugesti kadang kalau kalau kata orang tuh gimana kita mensugesti sesuatu hal itu yang terjadi pada badan kita kalau kita ada Sekarang kayak gini boy, nanti malah jadi rutinitas ya bos, seminggu sekali ya nggak boy? Enak kan? nih kan ada pernah kalau lu kan ya ada quotes gini, Ali bin Abi Thalib pernah bilang gini, tidaklah kamu mendapatkan sesuatu keterangan kecuali kamu mengasingkan diri dari keramaian. Itu quotes dari 20.000 tahun yang lalu, kepala lu udah ada tuh, tapi real banget gitu, bener gak? Ramai itu nggak selamanya menjanjikan. Kalau subuh bangunin boy, bangunin juga bangunin boy. Nggak selamanya menjanjikan kebahagiaan. Memang termasuk ya saya termasuk orang yang senang rame-rame dari dulu. Kadang-kadang di sini sebenarnya kadang saya apa ya pengen, cuman kan kadang nggak enak gitu ya kan sama kawan-kawan yang lain. Jadi takutnya ngejat saya gimana, ngejaga perasaan lalu ngejaga perasaan. Terus saya udah males terus terang. Kadang kan kita namanya satu perantauan, satu pekerjaan kan kadang ada teman dari mana ya, kasarnya pas saya bicara temenin lah ya kan, daripada ada salah pahaman ya kan, saya cuma ngejaga itu aja. Kalau dibilang kumpul-kumpul mah udah paling rame temen saya kalau lu beneran di Depok, Jakarta. Cuman kan kadang kita namanya kita perantauan ya Pak Lalu kan nggak bisa hidup individual kayak gitu ya kan, egois lah kasarnya. Emang dalam hati kecil saya, cuman emang kadang baik lagi sih, emang nggak boleh juga kayak kita kan sebutannya kalau di Jakarta bilangnya people pleaser, orang yang kayak nakal. Sebenarnya nggak bagus juga Pak Lalu, kadang kita punya sifat kayak gitu. Kadang sebenarnya lebih bagus kayak Patri, cuek. Itu emang harus kayak gitu, emang sebenarnya manusia hidup harus kayak gitu sebenarnya. Cuman kan kadang baik lagi ya, setiap perorangan ada yang bisa, ada yang enggak Pak Lalu. Mungkin umur lah yang bisa Ya. bicara mendewasakan ya kan. Kalau kita kan masih bisa bilang jauh lah di bawah Patri ya kan. Masih Masih inilah lengket lah ibaratnya sama suatu hal gitu. Karena kita kan belum sampai ketemu titik suatu hal yang benar-benar pahit mungkin kan orang yang lebih tua dari kita udah alami gitu kan, kita belum alami. kan Pak bilang Pak tuh emang bisa ya kan? Ya boy, jenggot. Pak aja paling baru umurnya berapa? 35 37 dia bilang ya kan. Pak Itu istrinya kan mungkin dia bareng sama si Dedi. Asli Rio ya boy. Asli Rio boy. Saya ngobrol ke si Dedi, asli banget sih. Saya Rio. Wah, saya yang Tangerang tetangga aku di sana. Tetangga aku di sana. Pak Lalu kalau mau ngecek cakep mah nih Pak Lalu, saya juga punya Pak Lalu. Spontan aja namanya Hidayah itu kan. Ya, Pak saya cuma ngomong Pak Lalu. Pak Lalu lihat ya, saya mau dicatin support Pak Lalu. Wah ya, dari Pak Lalu. Jakarta Pak Lalu ini masalahnya tuh Pak Lalu. Ikat boy. Ikat boy. Yang Madura itu kan boy? Iya, ini orang Madura nih, tinggal di Jakarta Timur. Lihat Pak Lalu, cewek kayak gini Pak Lalu si boy normal gak Pak Lalu? Hah? Ini maaf ya, bukan sombong ini mah Pak Lalu. Ini cuma kita sharing aja ya kan, berbagi pengalaman. Ini baru TikTok Pak Lalu. Ya Pak Lalu. Kayak diginin Pak Lalu. Saya baru pertama kali cewek cantik ini Pak Lalu. Boy yang mukanya pas-pasan ini nama perempuan Pak Lalu. Berapa tahun Pak Lalu saya ngedimin dia?
udah 2 tahun sampai sekarang aku Sikat ya. Ya, udah waktunya ya. Intinya sih kalau jodoh jangan kemana. Kalau bukan jodoh pasti ada yang terbaik. Itu, Gitu, Pak. Bung. simpelnya Gitu. gini loh, nggak usah terlalu mengejar sesuatu Iya. hal yang belum tentu pasti. Pasti. Itu apa ya, kalau saya mungkin karena udah yang saya bilang ya, saya mungkin karena udah banyak ketemu ribuan orang, kalau jadi sesuatu hal yang menurut saya belum tentu pasti itu buat saya itu bukan suatu hal yang harus dikejar Boy. terus kalau Bisa juga nanti ketemunya sama orang Sasak Lombok, Bung. Ya kan? Gitu. kan kalau ada yang bilang gini, kalau kamu mau ngejar kupu-kupu rawatlah kebunmu sebaik mungkin. Ya kan, kalau percuma kita kalau ngejar-ngejar doang terus kalau kebun kita berantakan gimana kupu-kupu yang tetap tinggal ya. Ini saya masuk ke sana takut saya apa-apa kalau aman. Saya kirimin. Orang tua